Halo guys, kembali lagi di series Belajar Golang. Di beberapa video sebelumnya kita udah bahas basic-basic dari Golang gitu ya. Mulai dari intro Golang, variabel, tipe data gitu ya, sampai kita bahas function di Golang, pointer dan juga struct. Nah, di video kali ini kita bakal bahas ke level yang lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini kita bakal bahas cara membuat API atau REST API menggunakan Golang gitu ya. Nah, di sini kita bakal menggunakan framework namanya Echo Echo Framework Golang. Nah, ini suatu framework untuk membuat REST API gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca lebih detail keunggulannya apa gitu ya, terus cara pasangnya dan sebagainya. Nah, nanti kita bakal coba pasang Echo ini di project Golang kita, kemudian kita coba membuat API sederhana menggunakan Golang gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cari referensi untuk folder projectnya, teman-teman bisa lihat di GitHub. Aku ada eh, bikin referensi untuk API ya, untuk project Golang gitu ya. Itu ada di sini, bentar. Ada di bagian repository GoRest. Nah, ini. Teman-teman bisa pakai referensi ini juga untuk membuat REST API menggunakan Golang. Nah, di sini ada beberapa folder, misalnya ada config untuk database gitu ya, terus ada DB untuk migrationnya, kemudian ada internal, terus ada store gitu ya, ada makefile juga, terus ada go.mod dan go.sum gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa coba tiru gitu ya referensi foldernya. Nah, di sini kita bakal coba bikin yang sederhana dulu, belum sampai ke database gitu ya. Kita coba bikin dari awal ya, dari mulai bikin projectnya gitu ya. Aku buka terminal dulu. Nah, di sini aku masuk ke folder Go, kemudian bikin direktori baru, kita samain aja nama direktorinya my app, kemudian kita cd my app. Ini buat pengguna Linux atau Ubuntu bisa langsung ikuti aja ya. Kalau misalnya di Windows mungkin cara ini sedikit berbeda gitu ya. Oke, kalau udah kita bikin projectnya, kita bisa inisialisasi dulu project Golangnya, go mode, kita init dulu. Terus kalau udah kita bisa buka VS Code-nya ya. Nah, ini udah masuk ke dalam VS Code. Terus kita bisa buka terminalnya di sini. Terminal tadi bisa kita close. Nah, ini kita buka terminalnya. Lanjutnya adalah kita install Echo frameworknya. Kita tunggu proses installnya ya. Ada juga tuh framework baru yang lagi viral. Mungkin teman-teman tahu juga ya. Nah, ini kita coba pakai Echo. Terus kalau misalnya udah, sambil nunggu mungkin kita bikin filenya ya. Misalnya server.go. Terus kita copy aja ini code-nya. Nah, ini masih proses download Echo, kita tunggu dulu. Nah, kalau udah terus filenya udah di sini, nextnya kita coba running gitu ya. Go run server.go. Ini udah, nextnya kita akses localhost. Bener gak ya 1323? Oh, udah nih. Ternyata tadi masih loading. Kita refresh. Nah, ini ya hello world gitu. Nah, ini API-nya udah berhasil. Tadi masih loading proses bikinnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba ganti hello Golang. Kita running lagi. Nah, kalau udah kita refresh. Nah, ini ya hello Golang gitu ya. Nah, nextnya apa gitu ya. Teman-teman mungkin bisa cek di sini kalau di contoh project ini
dia bertemakan tentang e-commerce gitu ya, ada store gitu. Nah, di sini di dalam store itu ada user gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini ada REST gitu ya. Ini untuk terkait dengan API-nya, kemudian repository untuk ke database-nya gitu ya. Kalau kita cek di sini ada beberapa endpoint gitu ya. Nah, ini yang pertama itu endpoint post ke slash user, kemudian ada get untuk produk gitu ya, terus produk by ID untuk update dan juga delete gitu ya. Nah, ini untuk lebih lanjutnya bisa seperti ini gitu ya. Kalau yang kita bikin ini masih sederhana banget gitu ya. E.get gitu. Terus di sini endpointnya apa gitu. Nah, kalau ini kan kita udah bikin rootnya gitu ya. Terus ada handler, ada function di sini gitu ya. Terus ada repository juga untuk ke database-nya gitu. Terus di sini ada migration-nya juga untuk bikin table usernya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngubah endpoint ini, kalau tadi kan masih slash doang gitu ya. Nah, kita tambahin misalnya users gitu. Terus di sini kita sesuaikan juga users. Sorry, ini kita running ulang. Nah, ini udah tampil ya hello Golang gitu. Jadi gampang banget ya teman-teman bikin REST API menggunakan framework Echo ini gitu ya. Ini sesuai dengan klaimnya ya. Kalau di sini kita lihat high performance dan minimalis Go web framework gitu ya. Jadi dia sangat minimalis, simple banget. Kita cukup nge-define si Echo-nya gitu ya, echo.new, terus udah dapat objeknya. Di sini kita panggil .get. Terus ini endpointnya apa, terus ini functionnya apa gitu ya. Kalau kita udah punya handler, berarti di sini kita panggil handlernya gitu atau controllernya. Nah, kalau misalnya ini kita ganti jadi put, ya nanti kalau kita akses di get nggak akan bisa gitu ya. Kalau kita refresh bakal error not found gitu atau metodenya nggak diizinkan gitu karena beda HTTP methods gitu ya. Nah, itu saja sih kalau untuk best practice folder Golang gimana gitu. Nah, di sini sebenarnya nggak ada standarnya gitu ya. Jadi masing-masing developer atau software engineer bisa berpendapat menurut dia masing-masing gimana sih folder yang bagus itu gitu ya. Jadi kalau pengen contoh ini boleh banget ya teman-teman. Ini kalau untuk database-nya seperti ini config-nya. Ini simple juga ya. Kita simpan credential database-nya di dalam environment, kemudian di sini kita panggil gitu ya. Terus connection-nya kita bikin pakai connection string. Terus kalau udah berhasil nanti baru bisa kita bikin migration-nya gitu. Sebenarnya ada juga referensi lain itu kita bisa cari di Google, Go Standard Project Layout gitu. Nah, ini ada yang banyak dipakai oleh orang-orang gitu ya. Kalau lihat di sini yang udah nge-startnya 54.000 orang, yang nge-forknya ada 5.000 orang gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman ikuti juga, tapi teman-teman perlu paham dulu gitu ya terkait dengan Golang itu gitu atau terkait dengan web frameworknya gitu. Kalau kita lihat di sini yang make struktur ini ada banyak project ya. Kalau kita lihat di sini, oh mana ya? Yang make itu ada di bagian kita bisa cari orang-orang yang make standar ini itu ada di package vendor API web build. Ini Godox release itu ya. Mana ya harusnya ada sih, kemarin pernah lihat juga beberapa project yang make standar ini gitu ya. Mana ya website, bukan ini. Apa di sini ya? Di mana ya, waktu itu pernah lihat loh di repo ini ada beberapa project yang pakai struktur ini juga gitu. Ini blog Golang package name code review. Kita coba cek ini.
Oh, ini artikel Mediumnya. Ya itulah, mungkin kalau teman-teman nemu bisa teman-teman komen-komen juga ya. Masih penasaran mana tes tools website. Atau kita lihat di forknya ya. Wah, harus login GitHub-nya. Oke ya, itulah intinya teman-teman, bisa contek juga ini foldernya gitu ya. Oke, next video mungkin kita bakal bahas juga fitur-fitur dari Echo kalau misalnya teman-teman berminat gitu ya atau penasaran gitu. Kalau kita lihat di sini ada terkait dengan error handling gitu ya. Gimana sih cara kita nge-manage errornya gitu ya. Terus nge-return atau nge-response HTTP error gitu. Nah, ini ada, terus ada terkait dengan request gitu ya. Cara kita ngirim request ke Echo gitu. Terus cara kita menerima data juga itu ada. Terus query params, pet parameters, terus ngevalidate data juga gitu ya. Terus cara kita bikin response ini ada, gampang banget ya. Terus untuk routing ini juga ada contohnya gitu, dan ini gampang banget gitu ya. Ini ada HTTP methods yang disupport oleh Echo gitu ya. Terus ini untuk static files, terus ini untuk template gitu ya. Terus buat testing jangan lupa ini juga ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran boleh komen-komen di chat ya. Dan buat teman-teman yang baru belajar mungkin coba belajar dulu basic-basic Golang. Bisa lihat playlist ini mulai dari cara masang Golang gitu ya, terus variabel, tipe data, operator gitu ya, if else, looping gitu, array, slice gitu, map gitu ya, terus function gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.